I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Prodi D4 Fisioterapi Universitas Binawan. Di sini kami ingin mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Apriani. Sebelum kita lanjut ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya sendiri Asifah Lasmi dengan NIM 0222 11006. Selanjutnya ada Shani Mustika Rehalat. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Shani Mustika Rehalat dengan NIM 0222 11017. Selanjutnya ada Alexan Ali Nuryono. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alexan Ali Nuryono dengan NIM 022 211 040. Selanjutnya ada Disara Desamanda. Perkenalkan, saya Disara Desamanda dengan NIM 0222 11016. Selanjutnya ada Laila Putri. Perkenalkan, saya Laila Putri dengan NIM 0222 11015. Oke, sebelum memulai presentasi, di sini saya ingin menanyakan kepada partisipan semua. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan jurusan fisioterapi. Nah, di sini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk kenal lebih dekat dengan fisioterapi. Sini kita langsung memulai presentasinya. Tapi ada kan muncul kan teman-teman itunya? Muncul. Udah belum, San? Apa? San, udah belum? Penjelasan pertama dipresentasikan oleh Shani Mustika Rehalat. Kepada Shani Mustika Rehalat dipersilahkan. Permenkes nomor 65 tahun 2015. Pasal 1. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Lanjut, Shan. Fisioterapi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ilmu fisioterapi adalah sintesa ilmu biofisika kesehatan dengan ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan dengan upaya pencegahan, intervensi dan rehabilitasi gangguan, gerak fungsional serta promosi. Paradigma fisioterapi meliputi gerak individu dan interaksi sehat-sakit. Selanjutnya menjelaskan tentang pelayanan fisioterapi yang akan dijelaskan oleh Disara Desamanda. Kepada Disara Desamanda dipersilakan. Pelayanan fisioterapi. Pelayanan fisioterapi dikembangkan dalam lingkup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam spektrum yang bersifat umum maupun kekhususan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut, Dis. Jadi di pelayanan fisioterapi itu tersedia pada puskesmas, rumah sakit khusus, dan klinik mandiri. Terus di slide berikutnya yaitu peminatan fisioterapi. Peminatan fisioterapi itu ada muskuloskeletal, yaitu muskuloskeletal adalah sistem penting yang terdapat pada tubuh manusia, terdiri dari otot, muskulo, dan tulang yang menyusun rangka skeleton. Terus ada neuromuskuler, adalah sinapsis kimia yang dibentuk oleh kontak antara neuron motorik dan serat otot.
Terus ada geriatri. Geriatri ini mempelajari masalah kesehatan pada lanjut usia yang menyangkut aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta psikososial yang menyertai kehidupan lanjut. Terus ada pediatri, mempelajari kesehatan dan penyakit anak-anak. Ini adalah spesialisasi medis yang berfokus pada pasien dari saat kelahiran sampai remaja. Selanjutnya ada sport. Sport ini mempelajari masalah kesehatan di bidang olahraga, baik itu sepak bola, bulu tangkis, futsal, dan lain-lain. Terus ada kardiovaskuler pulmonal, adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dan jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Iksan. Kepada Al Iksan dipersilakan. Prospek kerja lulusan fisioterapi bisa bekerja di rumah sakit atau klinik, di pusat kebugaran dan home visit, ada juga sebagai konsultan fisioterapi dan fisioterapi olahraga. Di sini ada wilayah yang di universitasnya ada jurusan fisioterapi. Di sini ada wilayah 1, ada Universitas Abdurrahman Pekanbaru, Akvis Siti Hajar Medan, Poltekkes Dr. Rusdi Medan, Universitas Muhammadiyah Aceh, dan lain-lainnya. Terus ada wilayah 2, yaitu ada Poltekkes Jakarta 3, Stikes Binawan, yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Binawan, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Unggul, dan lain-lainnya. Di wilayah 3 juga ada Universitas Asia Yogyakarta, Poltekkes Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan lain-lainnya. Di wilayah 4 yaitu ada Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Institusi Ilmu Kesehatan Kediri, dan lain-lainnya. Lanjut, Putri. Halo, Putri. Oke, karena Putri berhalangan on mic, di sini ada D4 Fisioterapi Universitas Binawan. Sekarang akreditasi D4 Fisioterapi di Universitas Binawan sudah baik. Di sini juga kita di Universitas Binawan itu mempunyai kesempatan buat kerja di luar negeri ataupun seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Universitas Binawan seperti WHG, Working Holiday Jerman. Hanya ini yang dapat kami jelaskan tentang pendekatan fisioterapi yang ada di Universitas Binawan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami membuka 3 pertanyaan. Silakan. Kepada Iswi dipersilakan. Perkenalkan nama saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyadi Arini Putri dari SMAN 2 Kuningan. Saya izin bertanya, sebenarnya apa sih perbedaan fisioterapi dengan okupasi terapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Di sini ada 2 audiens yang bertanya lagi. Diva Dipong, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Hikmah. Saya berasal dari Stikom Informasi. Di sini saya ingin bertanya, apa rencana kakak-kakak setelah lulus D4 ini? Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir ada Helen Susanti, silakan. Halo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hel Susanti dari jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya ingin bertanya. Sana. Kalau boleh tahu, kalau boleh kalau boleh tahu apa yang kakak sudah dapatkan selama 2 semester di jurusan fisioterapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Di sini kami izin berdiskusi dulu atas pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak semua. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Helen Susanti, yaitu apa yang sudah kami dapatkan sudah 2 semester ini di jurusan D4 Fisioterapi ini. Yang kami dapatkan sudah cukup banyak, terutama di bidang anatomi. Tapi jujur di semester 2 ini benar-benar kami dilatih dengan pengapalan anatomi dari upper hingga lower, dari atas sampai bawah. Terus kami sudah mempelajari kasus-kasus juga, kasus ringan, tapi belum ke praktek ke pasien, turun ke lapangan langsung, enggak. Kita cuman dipelajari kasus seperti cara menanganinya, kayak kasus misalnya di sini saya ambil kasus CTS yang itu penyakit yang ada di pergelangan tangan. Itu kami diajarkan untuk cara menangani kasus CTS dengan cara berlari dengan gerakan fleksi, ekstensi, terus dipahami juga dia tulang sama otot apa yang kena gitu-gitu. Terus kita juga dapat ilmu juga tentang alat-alat yang ada di fisioterapi. Itu semester 1 juga kita udah mempelajari, tapi kita belum terjun ke alatnya langsung. Tapi di semester 2 ini kita sudah terjun ke pengenalan alatnya langsung. Terus apalagi ya? Di sini juga kita mempelajari tentang fisiologi latihan, yaitu di olahraga seperti senam aerobik dan aerobik. Adalah silsilahnya tentang fisioterapi. Terus itu saja sih. Yang penting di 2 semester ini kita sudah banyak mengenal anatomi dari besar hingga kecil yang ada di tubuh manusia. Itu saja yang bisa saya jawab di pertanyaan terakhir ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Diva Dipong yang akan dijawab oleh Syadi Mustika Rehalat. Dipersilakan. Boleh diulang pertanyaannya? Diva Dipong menanyakan apa rencana kita semua setelah lulus dari D4 Fisioterapi ini. Untuk rencana kita ke depan itu tergantung dari masing-masing. Jadi ada pada bagian fisioterapi olahragawan, tapi dari kita di sini kita berencana untuk membuka klinik sendiri. Terus untuk kedepannya juga kita berencana ada yang di rumah sakit, di ya intinya banyak dari kita
setelah lulus D4 fisioterapi ini ingin membuka klinik sendiri. Ataupun ada yang kalau masih mau mengambil gelar itu langsung ke profesi bisa. Tapi banyak dari kita habis dari D4 fisioterapi ini kita ingin membuka klinik sendiri. Insya Allah. Tapi ada juga misalnya tergantung ke minatnya masing-masing sih. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang pelayanan fisioterapi itu, tentang peminatan fisioterapi ada di geriatri, pediatri, sport itu tergantung dari peminatan masing-masing. Ada ya, misalnya kalau di geriatri itu dia ke lansia, dia bisa ke home visit kayak melayani lansia, misalnya kayak terkena stroke atau apa gitu. Nah kalau ke sport itu ke lapangan, ke misalnya lagi ada lomba apa ya, atlet misalnya gitu. Nah kalau pediatri itu lebih ke anak-anak, misalnya ke rumah sakit gitu-gitu. Tapi banyak dari kita habis lulus D4 fisioterapi ini insya Allah ingin membuka klinik sendiri. Terus pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Laila Putri. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ica Dwi tentang perbedaan fisioterapi dengan terapi okupasi. Fisioterapi dan terapi okupasi itu dua bidang yang berbeda. Fisioterapi fokus pada pemulihan dan perawatan fisik, sedangkan okupasi berfokus pada pemulihan dan perawatan fungsi dan kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk terapi okupasi itu contohnya itu dengan terapi okupasi itu adalah terapi yang menangani berbagai keterampilan diantaranya seperti merawat diri sendiri, seperti toilet training, memakai baju, menggosok gigi, menyisir rambut, dan sebagainya. Sedangkan fisioterapi itu berfokus pada pemulihan dan perawatan fisik seperti latihan terapeutik, teknik manual, modalitas fisik seperti pijat, terapi panas dingin, atau elektroterapi. Fisioterapis bekerja dengan pasien yang mengalami cedera fisik, gangguan neurologis, atau kondisi muskuloskeletal. Baik, terima kasih. Ya, itu yang bisa kami bisa jawab. Terus tadi perbedaan fisioterapi dengan okupasi terapi itu jelas berbeda, hanya namanya saja bersama-sama terapi sama-sama terapi, tapi di dalamnya beda, cara penanganannya beda. Oke, ini saja yang bisa kami jelaskan. Semoga kakak-kakak yang masih bingung mau masuk jurusan apa bisa masuk ke jurusan fisioterapi. Dijamin luas pekerjaan habis lulus, luas kok. Maksudnya nggak lapangan kerja. Sudah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman semua, kakak-kakak semua sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo screenshot dulu ya teman-teman. On cam dulu dong. Kan nggak usah. Iya yang itu di on cam semua. Ya kalau bisa on cam teman-teman bisa on cam semua ya. Serina on cam, Bagas on cam. Bukan. Iksan screenshot. Aing kene ya. Screenshot. Wait. Gua stop